Secangkir kopi, ku nikmati rokok ini. Sederhana kan? Minum kopi, sebatang rokok yang nyala juga merupakan sebuah definisi kebahagiaan bagi masyarakat kecil. Dan tentunya ini juga sepertinya sama di seluruh wilayah Indonesia, di mana masyarakat tidak menuntut banyak-banyak. Ketika mereka bisa ngobrol, ketika mereka bisa menikmati rokok, makan singkong hangat, minum kopi atau teh panas, perut kenyang, tidak terlalu banyak mikirin hutang, itu adalah definisi sederhana yang kita miliki dan kita inginkan. Seharusnya ini yang dipikirkan oleh para pemimpin kita, bagaimana masyarakat bisa merasakan kedamaian, bagaimana masyarakat bisa menikmati kebahagiaan mereka tanpa berpikir repot bahwa besok mereka harus makan apa, dicukupi dengan kebutuhan-kebutuhan besar, situasi yang tidak nyaman. Ya, ini kembali lagi celotehan saya yang bagian kedua tentang seorang pemimpin. Kenapa 2023-2024 sebentar lagi di depan mata, sehingga saya rasa perlu untuk membuat celoteh ini kembali. Why we must choose the good leadership? Kenapa kita harus memilih seorang pemimpin yang baik? Pilihannya akan banyak nantinya. Mereka akan pasang poster dengan janji-janji mulus, dengan janji-janji manis, tapi kita tidak tahu di antara mereka probabilitasnya berapa persen yang benar. Ya, kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mereka jual kebohongan, tidak ya, jangan juga vulgar seperti itu. Tetapi intinya adalah bagaimana ketepatan kita untuk mendudukan seseorang yang kita tempatkan sebagai seorang pemimpin di kursinya dan bisa menjalankan fungsinya dengan benar. 100% menepati janjinya mungkin tidak ya, tapi setidaknya dia bisa mewujudkan 60% atau lebih dari programnya yang dia lemparkan semasa kampanye. Saya kembali lagi ya, tidak akan membuat pilihan atau saya akan membuat penolakan besar terhadap orang yang sama sekali tidak peka. Apalagi ketika dia pernah menjadi seorang pemimpin, dia tidak percaya dalam sisi internal ya, manajemen internal, dia tidak percaya dengan orang dalam, tidak bisa mendelegasikan wewenang dan semua dia memonopoli sendiri kebijakan, sehingga nanti hasilnya malah amburadul ya. Kalau saya baca di buku dasar-dasar manajemen, seorang pemimpin tentunya harus dalam aspek controlling, planning, actuating, controlling ya, itu harus segala aspek itu terpenuhi. Actuating, nah di sini artinya dia mengaktualisasi bagaimana kepemimpinannya dengan mendelegasikan wewenang pada bawahan-bawahannya. Mohon dikoreksi untuk yang kuliah di ekonomi, mungkin saya salah, tapi setidaknya ini gambaran bagi kita bahwa tidak bisa seorang kepala daerah memonopoli. Di satu sisi juga kita tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada dia sepenuhnya, karena ketika actuatingnya benar ya, delegasi wewenangnya benar, maka mengaktualisasikan programnya dengan benar dengan mengikut sertakan elemen-elemen di bawahnya bersatu padu, maka juga dia tidak akan terhindar dari tudingan kesalahan. Kan ini kolektif ya kan, teamwork. Nah, maksudnya kalau teamwork dari atas sampai bawah juga akan menanggung jawab, tidak semuanya ditanggung kesalahan dia sendiri. Di satu sisi lagi pola egosentris bahwa dia memegang tampuk kekuasaan dan hak veto semua di dia, ini berarti sudah menandakan bahwa tidak bisa berteamwork. Seorang kepala daerah tidak bisa seperti itu. Yang hanya bisa bersikap absolut adalah seorang kaisar. Nah, tinggal pilih aja nih, kaisar Ben kan? Atau kaisar siapa nih? Kaisar Susetio misalnya, itu nama orang kan, tetangga saya yang di Jakarta dulu. Ya, percaya bahwa video ini tidak mendiskreditkan siapapun. Video ini tidak bermaksud untuk menohok siapapun, tetapi merupakan sebuah cerminan bagi kita bahwa seorang pemimpin yang benar-benar bisa berkomitmen itulah yang sedang didambakan oleh masyarakat sekarang. Mereka merindukan seorang pemimpin yang bisa berlaku adil bijaksana. Mungkin tidak perfect ya, karena nobody's perfect, tidak ada seorang yang sempurna. Tetapi paling tidak ada pemimpin yang baik, yang bisa mengerti masyarakatnya, yang tahu kapan masyarakatnya harus tersenyum, yang tahu bahwa mengumpulkan komentar positif itu lebih baik, lebih berarti daripada dia mengumpulkan sejumlah prestasi yang mungkin ya
hanya sifatnya untuk pencitraan saja, percumalah setumpuk penghargaan, setumpuk ini anugerah ini itu ya. Tetapi di sana sini masyarakat masih ngomel, masih berpikir tentang kesejahteraan, kenapa pemimpinnya tidak mensejahterakan. Saya rasa itu problem terbesar yang harus dipinggul oleh pemimpin, siapapun itu, dimanapun itu. Sekali lagi, saya tidak menohok siapapun. Sebagai masyarakat kecil, ini harapan saya dan juga beberapa teman saya atau mungkin ratusan orang di sana yang berharap bahwa 2023-2024 akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkapasitas bagus. So, bagi yang calon pemimpin, ingat, ketika Anda mau maju, Anda sudah menanggung konsekuensi untuk membahagiakan mereka yang memilih Anda. Kalau pertanyaannya, Mas Iwan kenapa cuma bisa ngomong doang? Ya, tugas saya sebagai seorang YouTuber yang ngomong di sini. Ya, saya tidak maju menjadi seorang legislatif. Nah, karena apa? Sistem kita masih bahwa semuanya pasti perlu biaya. Satu itu. Kemudian yang keduanya, saya juga bukan tipe orang politik. Ya, saya pernah mencoba di partai politik, tetapi ya saya rasa itu bukan pilihan saya. Dan kayaknya lebih bagus ada orang yang berbakat untuk menempati di situ. Kita semua harus bisa menyadari di mana peran kita. Yang ingin saya titipkan dan teman-teman titipkan adalah bagaimana kita menitipkan suara kita pada orang-orang yang benar. Ya kan? Sekali lagi, saya tidak mempromosikan siapapun, saya tidak dibayar oleh siapapun, dan saya tidak menohok siapapun. Kalau misalnya ada yang merasa tersinggung, ya salah sendiri. Kenapa tersinggung? Kenapa terlalu sensitif ya kan? Over sensitivity. Seharusnya ini dijadikan sebuah koreksi bahwa ada ribuan orang seperti saya yang ngomong seperti ini, ya kan? Yang mengharapkan bahwa nantinya roda pemerintahan akan semakin bagus, di mana seorang pemimpin atau ya apapun ya, apakah kepala daerah provinsi ataukah kepala daerah kabupaten, kota madya, kota ya sekarang istilahnya, ataukah yang menjadi legislator, semuanya adalah pemimpin. Mereka punya misi yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat. Karena bukannya lebih baik kita mendengar tentang senyum kebahagiaan atau ungkapan kebahagiaan orang daripada omelan-omelan atau gerutuan orang. Coba bayangkan sebenarnya sebuah daerah, apakah provinsi, kota atau apapun ya, atau kecamatan atau apapun lah, dipimpin oleh seorang yang bisa berlaku adil dan bisa membuat sebuah kebijakan yang bisa menyenangkan masyarakat, menyenangkan semua orang. Terasa tidak mungkin, tapi setidaknya mayoritas terpenuhi. Pertaniannya maju, petaninya tidak banyak ngomel, dan produktivitas padi bisa meningkat. Pemerintahnya memfasilitasi dengan adanya pupuk, kemudian dengan adanya bantuan bibit, pembinaan yang kontinu ya kan. Kemudian misalnya di satu sisi anak-anak sekolah dari SD sampai SMA, kalau memang benar gratis itu gratis beneran, jangan ada tetap pungutan ini itu ya kan. Ini masih banyak nih oknum-oknum kepala sekolah yang alasannya ini itu alasan pungutan ini langsung segala macam, tapi nyatanya nggak sekolah. Iya, namanya sekolah gratis, tetapi belajarnya tetap dipungut biaya. Kemudian juga ada rumah sakit misalnya, jangan sampai orang miskin begitu masuk rumah sakit tambah sakit karena apa? Memikirkan biaya berobatnya. Oke, BPJS mungkin bisa menolong, tapi setidaknya pemerintah daerah juga membuat sebuah kebijakan di mana masyarakat miskin bisa berobat dengan tenang tanpa dibebani rasa jangan-jangan ini nanti saya tidak bisa membayar ya. Sistemnya harus dibuat seperti itu. Kemudian mungkin wartawan yang media massa sebagai partner pemerintah di situ juga disejahterakan lewat anggaran yang benar lah. Mereka sudah ikut berperan loh dalam pembangunan, artinya memberitakan keberhasilan pembangunan. Seandainya mereka sama-sama memboikot pemberitaan, apa yang terjadi? Akan terjadi sebuah stigma buruk pasti terhadap pemimpin daerah tersebut. Ya sejahterakanlah mereka. Kalau daerah tidak bisa memberikan mereka satu persatu uang, ya paling tidak, ya kayaknya sih yang dibutuhkan teman-teman wartawan bukan seperti itu ya. Tapi setidaknya partnership atau kemitraan dengan media itu adil bukan semua 100 dibagi 10 harus 10-10, bukan. Media besar yang terkenal yang mungkin dapat jatahnya lebih gede, tapi media-media kecil juga tetap dibina. Yang gurem belum ada izinnya dibina bagaimana supaya mereka bisa mempunyai legalitas sehingga mereka juga sama-sama bisa ikut makan di situ. Anggarannya juga jangan terlalu kecil, misalnya dalam 1 tahun cuma 7-8 juta
dibagi 12 sudah berapa? Bayangkan dengan pekerjaan mereka yang kesana kesini meliput, mempunyai beban untuk bagaimana ikut mengharumkan daerah. Tidak manusiawi loh, seorang pekerja pers sampai kadang-kadang harus berhutang kesana kesini, sedangkan dia ikut membantu pemerintah, bukan main andilnya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi 2023-2024 mendatang. Makanya kita akan pilih orang yang punya sensitivitas yang tinggi, orang yang punya kepekaan yang besar. Siapapun Anda, ya, whoever you are, yang jelas kita welcome. Kita sangat berharap seorang yang baik akan datang, entahkah di daerah, entahkah di provinsi, entahkah di pusat. Pemimpin yang menjadi harapan masyarakat selama ini, the good man on the leadership, the good leader, the best leader, mungkin great leader, whoever is it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.